Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Tabris, mahasiswi Informatika semester 3. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai brute force pada mata kuliah analisis algoritma di pertemuan 10 ini. Untuk teman-teman semua, simak video materi brute force ini sampai selesai. Yang akan dibahas pada video ini yang pertama, konsep dan cara kerja brute force. Yang kedua, penggunaan brute force. Yang ketiga, karakteristik brute force. Yang keempat, pseudocode algoritma. Yang kelima, analisis kompleksitas. Poin yang pertama yaitu konsep dan cara kerja brute force. Konsep dari brute force yaitu sebuah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dengan sederhana, langsung, dan jelas. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement secara konseptual. Cara kerja dari brute force yang pertama-tama yaitu pola dicocokkan di awal teks. Kemudian pola ini bergerak dari kanan ke kiri membandingkan karakter yang bersesuaian di dalam teks, sampai semua karakter yang dibandingkan apakah cocok atau tidak, pencariannya berhasil atau tidak. Namun, apabila adanya ketidakcocokan atau belum ditemukannya kecocokan dan teks belum habis, maka pola satu karakter ini akan bergeser ke kanan dan mengulangi langkah kedua. Poin yang kedua yaitu penggunaan brute force. Kapan brute force ini digunakan? Salah satunya adalah pada saat ruang solusi kecil dan pasti menemukan solusi. Meskipun lambat, brute force akan menemukan solusi dengan mencoba semua kemungkinan atau kombinasi. Jadi maksudnya, ketika menyelesaikan suatu permasalahan atau memecahkan suatu masalah, brute force ini akan mencoba semua kemungkinan atau kombinasi sederhana sampai menemukan solusi. Meskipun prosesnya lambat, namun pasti brute force ini akan menemukan solusi. Nah, supaya lebih memahami, di sini terdapat contoh. Misalkan kita ingin mencari kata PC dalam teks sepanjang 20 karakter. Nah, brute force ini bisa menggeser pola huruf demi huruf sampai ketemu. Nah, ketika pencarian kata PC ini sudah dipastikan adanya kemungkinan. Nah, semua kemungkinan ini dilakukannya validasi set data kecil. Maksudnya validasi set data kecil ini apa? Jadi validasi ini adalah proses memastikan bahwa data atau solusi yang ada yang benar ini sudah sesuai dengan ketentuan atau kriteria dari konsep dan juga cara kerja brute force. Jadi maksudnya dilakukannya validasi dari semua kemungkinan ketika mencari kata PC ini adalah memastikan apakah solusi yang dihasilkan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut itu sudah sesuai dengan konsep dan cara kerja brute force, karena kan sifatnya ini yang dikutip dari konsep brute force yaitu adalah sederhana, langsung, dan jelas. Nah, apakah pencarian kata PC ini sudah sesuai gitu, sederhana, langsung, dan jelas. Dari ketiga kriteria tersebut, apakah sudah sesuai gitu dalam pencarian kata PC, maka dilakukannya validasi set data kecil setelah menemukan solusi dalam pencarian kata PC tersebut. Poin yang ketiga yaitu karakteristik brute force. Ada 4 karakteristik. Yang pertama itu menyeluruh. Algoritma ini memeriksa setiap kemungkinan tanpa terkecuali. Ini berarti
hasil akhirnya selalu akurat. Kemudian yang kedua sederhana, karena pendekatannya yang langsung, implementasi algoritma ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan logika yang kompleks. Kemudian yang ketiga, tidak efisien. Kelemahan terbesar dari algoritma brute force ini adalah kurangnya efisiensi, terutama untuk masalah dengan ruang solusi yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan waktu komputasi yang cukup lama. Kemudian yang terakhir, menghasilkan solusi. Meskipun prosesnya lambat, brute force ini akan menemukan solusi yang benar karena brute force ini mencoba semua kemungkinan yang ada. Selanjutnya poin yang keempat yaitu pseudocode algoritma. Pada contoh kasus sorting, yaitu selection sort. Selection sort ini adalah metode pengurutan dengan membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen terakhir. Jika menemukan elemen yang lebih kecil, maka elemen tersebut dicatat dan ditukar. Berikut langkah kerjanya, dimulai elemen pertama dari perulangan for i sama dengan 0 sampai n2. Jadi maksudnya apa? Jadi i sama dengan 0 ini indeksnya dimulai dari 0. Namun karena di pseudocode ini terdapat dua perulangan, maka indeks tersebut dianggap sebagai bilangan terkecil atau elemen terkecil. Untuk menentukan apakah benar apakah elemen tersebut adalah bilangan terkecil atau ada yang lebih kecil dari sisa array. Kemudian posisi perulangan i yang sedang diproses, ini yang nantinya akan diisi dengan elemen terkecil sampai n2. Ini maksudnya adalah pada iterasi terakhir, ya, elemen ke n1, jadi perulangan terakhir ke n1, di indeks terakhirnya ini sudah dipastikan benar atau otomatis sudah benar setelah semua pertukaran sebelumnya. Jadi tidak perlu memproses indeks terakhir, jadi cukup sampai indeks kedua terakhir yaitu N2. Intinya perulangan ini cukup berjalan dari i sama dengan 0, i yang dianggap sebagai kandidat bilangan terkecil sampai ke i sama dengan n2, indeks kedua terakhir yaitu n2. Kemudian mencari elemen terkecil di sisa array dan mencatat indeks elemen terkecil. Jadi setelah elemen pertama, selanjutnya yaitu mencari elemen terkecil di sisa array, yang dimana pada perulangan kedua for j i plus 1, ya, indeks i plus 1 sampai akhir array yang indeks akhir arraynya ini n1, maka dilakukannya perbandingan satu per satu, dan jika ditemukannya elemen yang lebih kecil, maka elemen yang lebih kecil tersebut akan disimpan di dalam min index dan mencatat indeks elemen terkecil. Jadi setelah membandingkan, kita mempunyai posisi elemen terkecil yang disimpan di dalam min index. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengetahui elemen mana yang nantinya akan atau yang harus ditukar ke depan, yang nantinya akan ditukar ke depan. Setelah itu tukar elemen terkecil dengan elemen di posisi i. Nah, elemen di posisi i ini ditukar dengan elemen terkecil yang tadi disimpan di min index. Maksudnya adalah apa? Ya, maksudnya adalah untuk menempatkan bilangan terkecil yang tadi disimpan di min index itu akan dipindahkan posisinya ke paling depan. Nah, setelah menukarkan elemen terkecil,
dengan elemen di posisi I, maka dilakukannya perulangan kembali dari posisi berikutnya. Kemudian setelah semua elemen ini sudah dicari, ya elemen terkecilnya sudah dicari, terus kemudian dicatat dan ditukar, maka akan melakukan perulangan ke posisi berikutnya dan sampai array ini sudah terurut dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Supaya lebih paham bagaimana selection sort ini bekerja, di sini terdapat contoh pencarian angka terkecil. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa selection sort ini adalah metode pengurutan dengan membandingkan elemen sekarang ke elemen berikutnya sampai elemen terakhir. Nah, di bagian awal ini angkanya belum terurut, kemudian dilakukannya pencarian dengan melakukan perbandingan apakah angka 20 ini lebih kecil dari angka 12. Karena angka 20 ini bukan angka terkecil, maka dilakukannya pertukaran dengan angka 12. Kemudian angka 12 ini berpindah di elemen 1, ya angka ini berpindah ke paling depan, kemudian angka 20 ini bergeser ke kanan. Di elemen 1 ini angka terkecil sudah ditemukan, yaitu 12 di posisinya paling depan. Kemudian dilakukan lagi pencarian di mana melakukan perbandingan apakah angka 20 lebih kecil dari 14. Karena angka 20 ini bukan bilangan terkecil, maka dilakukannya pertukaran dengan angka 14. Kemudian angka 14 ini berpindah posisinya ke barisan kedua setelah angka 12. Kemudian angka 20 ini bergeser lagi ke kanan. Dan seterusnya sampai di elemen terakhir. Kemudian angka terkecil ini sudah diurutkan. Poin yang kelima, yang terakhir, yaitu analisis kompleksitas. Untuk worst case, ini terjadi ketika array tidak berurutan, di mana perulangan luar berjalan n1 kali dengan melakukan pencarian elemen terkecil di sisa array, sehingga perulangan dalam tetap melakukan perbandingan. Jadi, setiap elemen ini dilakukan perbandingan atau jumlah elemen ini dilakukan perbandingan dengan semua elemen di kanan. Jadi di sini n ini adalah jumlah elemen. Seperti di contoh sebelumnya, jumlah elemennya adalah 5. Kemudian dilakukan semua perbandingan elemen di kanan sehingga totalnya adalah 20. Kemudian dibagi 2 sama dengan 10. Jadi total perbandingan di perulangan dalam ini adalah 10 perbandingan. Kemudian untuk base case, ini terjadi ketika array sudah terurut di awal. Perulangan luar berjalan n1 kali, namun loop dalam atau perulangan dalam tetap melakukan perbandingan. Untuk kompleksitas worst case dan base case ini keduanya sama, yaitu big O, notasinya adalah big O n pangkat 2. Kesimpulan dari materi brute force ini, brute force adalah sebuah metode pendekatan sederhana, langsung dan jelas dalam memecahkan suatu masalah. Cara kerja brute force dicocokkan dengan teks awal, kemudian menggeser satu persatu dan ulangi kembali sampai teks habis. Contoh kasus sorting, yaitu selection sort, adalah metode pengurutan dengan membandingkan elemen sekarang ke elemen berikutnya sampai elemen terakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi brute force pada mata kuliah analisis algoritma pertemuan 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat menambah wawasan kita semua.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.